Pengantar perencanaan bisnis. Sebelum memulai bisnis, perencanaan bisnis adalah tahap yang sangat penting dan bervariasi, tergantung skala dan jenis bisnis. Perencanaan bisnis adalah pembahasan tertulis yang menguraikan pertimbangan pemandirian bisnis dan usaha. Perencanaan juga berfungsi untuk menentukan tujuan dan memberikan arah bagi hampir semua tindakan seorang manajer. Perusahaan besar umumnya mempekerjakan ahli untuk menyusun rencana perusahaan. Hakikat dan pentingnya perencanaan. Rencana adalah hasil dari proses perencanaan, yaitu apa yang akan dilakukan di masa depan. Sebelum menyusun rencana, target atau sasaran harus ditetapkan. Kebijakan adalah pedoman umum yang dibuat manajer untuk mencapai suatu sasaran. Perencanaan adalah wujud tanggung jawab dalam menentukan pilihan karena setiap pilihan memiliki konsekuensi. Arti perencanaan. Perencanaan mengandung beberapa arti, yaitu proses adalah kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai tahapan yang ditentukan. Selanjutnya ada penetapan tujuan dan sasaran, adalah merencanakan arah tujuan organisasi. Selanjutnya ada pemilihan tindakan, yaitu mengoptimalkan tindakan yang efektif. Lalu ada mengkaji cara terbaik dan tujuan. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek adalah 1 tahun atau kurang. Jangka panjang adalah 5 tahun atau lebih. Yang kedua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Rencana strategis yaitu adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan strategis. Sedangkan rencana operasional, ruang lingkup lebih sempit dari perencanaan strategis. Yang ketiga adalah perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap. Perencanaan sekali pakai atau disebut dengan single use plans adalah digunakan sekali atau situasi khas dan keputusan tidak terprogram, meliputi seperti anggaran, proyek, dan program. Perencanaan tetap atau bisa disebut dengan standing plans digunakan untuk kegiatan berulang. Jenis-jenis perencanaan tetap atau lanjutan. Kebijakan adalah pedoman pengambilan keputusan yang mengarahkan cara berpikir, bukan tindakan spesifik. Lalu yang kedua ada prosedur. Prosedur adalah lebih spesifik dari kebijaksanaan. Pedoman yang mengarah pada tindakan yang diperlukan. Lalu ada aturan, menggambarkan tindakan yang diambil pada situasi tertentu. Proses penyusunan perencanaan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, merumuskan misi dan tujuan. Pengertian jelas tentang misi membantu manajer memilih dan mengimplementasikan strategi. Yang kedua, memahami keadaan saat ini. Tujuan ditetapkan untuk mengantisipasi kondisi masa depan. Lalu selanjutnya, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Inventarisasi kemudahan dan hambatan untuk antisipasi. Lalu terakhir, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu diantaranya ada menyusun berbagai alternatif kebijaksanaan atau tindakan. Lalu selanjutnya ada menilai untung ruginya setiap alternatif. Terakhir ada memilih alternatif yang paling cocok. Lalu ada pendekatan dalam perencanaan. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan inside out dan perencanaan outside in. Yaitu inside out memfokuskan pada apa yang telah dilakukan dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Sedangkan outside in menganalisa lingkungan alternal dan membuat perencanaan untuk mengeksploitasi kesempatan serta meminimalisir masalah. Lalu selanjutnya, yaitu perencanaan top-down dan perencanaan bottom. Perencanaan top-down planning, manajer puncak menentukan tujuan luas. Manajer tingkat bawah membuat perencanaan dalam batas tersebut. Bottom-up planning dimulai dengan perencanaan yang dikembangkan pada tingkatan bawah tanpa batasan. Lalu,
Yang ketiga adalah perencanaan kontingensi, yaitu meliputi perencanaan alternatif yang dapat diimplementasikan jika dan saat terjadi situasi tertentu. Efektivitas perencanaan, yaitu penolakan dari dalam diri perencanaan terhadap penetapan. Tujuan dari pertumbuhan rencana untuk mencapainya, keengganan melepaskan tujuan alternatif, ketakutan akan kegagalan, minimnya pengetahuan tentang organisasi, dan kurang percaya diri. Hambatan dan solusi efektivitas perencanaan, yaitu keengganan yang lazim dari para anggota organisasi untuk menerima rencana karena perubahan yang akan ditimbulkan. Alasan penolakan seperti ketidakpastian mengenai sebab dan akibat dari perubahan, keengganan untuk melepaskan keuntungan yang ada, dan kesadaran akan kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Untuk mengatasi hambatan, yaitu penting bagi seorang manajer puncak maupun manajer dalam hierarki lain untuk melakukan tindakan konkret. Nah, kesimpulannya, menyusun perencanaan perusahaan adalah langkah strategis yang sangat penting untuk menentukan arah, tujuan, dan cara mencapai kesuksesan bisnis. Lalu, perencanaan yang matang membantu perusahaan mengelola sumber daya secara efektif dan menghadapi tantangan dengan lebih siap. Perencanaan yang baik membantu perusahaan bertahan, tumbuh, dan bersaing secara berkelanjutan.